Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Terios 1,5 tipenya TX Adventure Matic tahun 2014. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya. Yang pertama, kita perhatikan tampilan dari fisik. Jadi dari fisik luar, yang paling utama paling mudah kita perhatikan dari bagian depan. Nah, pada bagian depan kita perhatikan adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya itu masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah sambungan antara bodi mobil yang kita sebut nut ya. Jadi nut kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan dari bodi. Jadi bodi ini memantulkan bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita pastikan, kita periksa bahwa pantulannya itu masih lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu, mulai dari bagian lampu-lampunya, terus kacanya juga perhatikan, terus habis itu dari ban, velg. Nah, ini ban juga sudah agak tipis ya, jadi tinggal tergantung nego nanti. Kalau mau digantiin bisa, atau mau beli sendiri juga bisa. Nah, terus semua bagian-bagian yang ada, nah ini juga sudah dilengkapi dengan roof rail ya. Untuk Terios ini tipe TX Adventure. Nah, ini ban belakang ini sekitar 40% juga masih ada. Nah, velg-velg semua kondisi kita perhatikan. Terus habis itu juga ban cadangan juga kita perhatikan juga nanti. Nah, semua bagian yang ada di mobil kita cek, kita perhatikan, pastikan bahwa bagian luar kondisi mobil oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita masuk ke bagian dalam. Nah, untuk kuncinya sendiri ini seperti ini, dia terpisah dengan remote. Dan remote-nya juga sepertinya ini sudah aftermarket ya. Jadi sekarang kita coba buka mobil. Nah, kita buka mobil, sekarang kita coba masuk, kita periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita buka pintu, kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan nih. Yang pertama kali kita buka pintu, pastikan bahwa aroma dari dalam kendaraan itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di di kolong dashboard dulu nih. Kita perhatikan, pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan di masing-masing kolong jok, ini agak gelap. Jadi kita cek nih, kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus di bagian sini ada buat buka tangki bensin. Nah, terus oke, setelah kita cek, oh nih di bagian jok supir ini juga ada buat pengaturan naik turun, sama ini buat recliningnya ya. Oke. Nah, setelah kita cek bagian bawah kolong, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, nah kita rasakan bagaimana posisi duduk enak atau tidak. Terus habis itu kondisi bagian interior enak atau tidak. Setelah kita cek, kita pastikan oke, kita periksa juga dashboardnya ya. Jadi dashboard ini juga satu persatu akan kita periksa di video ini, jadi jangan dilewatin ya atau di skip. Nah, terus habis itu kondisi plafon juga kita periksa nih, kondisinya masih oke atau tidak. Ini kondisi plafon, nah kelihatan nih terang. Nah, terus habis itu kita periksa juga jok. Nah, ini joknya dia sudah di retrim dengan lapisan semi kulit, kondisi juga masih bagus. Sekarang kita bisa lihat, kita periksa juga. Nah, setelah kita cek bagian interior cocok dengan apa yang kita inginkan, nah berikutnya coba kita periksa ke bagian mesin. Nah, sebelum kita buka dulu nih. Sebelum kita nyalakan mobil nih, kita periksa dulu ya bagian mesin. Kita buka kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan-rembesan oli. Kalaupun juga ada, kita perhatikan apakah di bagian packingnya yang rembes atau bagian-bagian lain. Kalau packingnya yang rembes berarti tidak terlalu besar ya biaya untuk membuat tidak rembes lagi. Nah, kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada
rembesan-rembesan juga, apakah itu dari shock breaker, apakah itu dari karet-karetnya. Kalau ada pun juga dari karet-karet juga, perbaikannya juga tidak begitu mahal. Nah, terus pastikan juga di kolong, pastikan di di bagian bawah mobil itu tidak ada karat atau kropos seperti itu. Nah, terus level oli, kondisi oli mesin, terus habis itu radiator coolant, kondisi dan levelnya juga kita periksa. Nah, setelah itu barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini kita colokin. Nah, ini matic. Oke, sekarang kita coba start mobil ya. Nah, pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya berlebih, error mulu nih kayaknya. Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu di servis ya. Oke. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin kita bisa perhatikan dengan kita pegang setir, posisi duduk, bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya, jadi sudah keras atau pecah. Jadi harus diganti. Terus bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa di kilometer. Nah, Daihatsu Terios ini kilometernya di 125.000. Jadi di sini ada gantungan, beberapa gantungan, termasuk nih gantungan terakhir. Nah, terus habis itu di bagian sini juga dia masih lengkap ya, bundelan-bundelannya nih, berikut buku servis sama buku manual juga masih ada. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer ya, kilometer, kondisi fisik secara keseluruhan dari mobil, serta rekod servis yang ada itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita coba periksa ke bagian ini mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil. Nah, di sini spionnya dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Jadi retract kita tes nih. Nah, retractnya juga masih berfungsi dengan normal. Oh, ketutupan pengharum nih. Nah, retractnya juga masih berfungsi dengan normal ya. Oke. Nah, sebelum kita ke depan, kita periksa juga di door trim. Nah, kondisi door trim juga secara keseluruhan juga masih oke ya. Nah, di sini sudah dilapisin dengan semi kulit. Nah, terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat ini nih, power window di keempat pintunya. Terus di sini buat lock unlock power window. Sekarang kita buka saja ininya, jendelanya. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa nih. Jadi di pinggiran-pinggiran pintu ini ada sealer. Nah, di sealer kita cek, pastikan bahwa kondisi sealer oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini cacat ya, cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil sudah reparasi pintunya. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, ini bagian mesin, bukanya ini di bagian tengah agak ke kanan sedikit, kita dorong ke atas. Nah, oke. Nah, Daihatsu Terios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesinnya ini dia sama persis dengan kembarannya Toyota Rush. Jadi dia sama persis mesinnya dengan Avanza Veloz yang 1500 cc. Terus sama persis konfigurasi mesinnya dengan ini Yaris dan Vios. Cuman posisinya aja yang agak berbeda ya. Jadi dia melebar kalau untuk model Vios dan Yaris. Nah, mesin ini sudah terkenal tangguh, awet, dan perawatannya juga mudah. Nah, untuk melihat mobil yang getaran yang mesinnya masih oke, pertama kita bisa perhatikan di suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya itu konstan beraturan, suara mesinnya halus, serta getaran mesinnya juga halus. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, nah di kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu di kap mesin ini juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Terus di bagian depan ini besi yang memanjang nih di depan kita sebut apron. Pastikan bahwa kondisi apron oke. Bagian chassis juga jangan sampai ada reparasi atau perbaikan ya. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat
komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah atau sulit dibersihkan. Nah, sudah periksa bagian mesin, kita tutup. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil SUV dengan kapasitas 7 penumpang yang sudah terkenal, dia sudah mulai sejak tahun 2007 ya, sudah hadir di Indonesia sampai sekarang juga berlanjut dengan generasi terbarunya dia. Jadi sudah termasuk mobil yang handal ya, handal, awet, BBM-nya juga relatif irit, perawatannya mudah, bentuknya masih gagah untuk ukuran tahun 2014, jadi udah 9 tahun ya. Nah, terus apalagi ya? Hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer Daihatsu juga tersebar di mana-mana. Mungkin mobil Daihatsu Terios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian tengah dan belakang ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini buka pintunya juga cukup lebar ya. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup luas. Untuk headroomnya sendiri ini masih ada sekitar 5-6 jari masih ada. Nah, terus kita mulai ke bagian belakang dulu. Nah, untuk bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang dewasa ya. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya, pelipatan bangku, bagian senderan 50%, serta bagian bawahnya ini 100% dilipat ke depan. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan nih, tempat penyimpanan, cup holder juga bisa. Terus habis itu di sini ada handle tangan, terus seat belt 3 titik ada 2. Di sini ada tempat penyimpanan, serta di bagian sini ada cup holder. Nah, ada handle tangan juga di bagian sini. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang dewasa. Terus habis itu senderan kepala ada 2, pelipatan bangku bisa 50-50 ke bagian depan. Ada seat belt juga di sini 3 titik ada 2. Terus habis itu 2 titiknya ada 1 untuk penumpang tengah. Nah, di sini tengah sini ada lampu baca, di sini ada handle tangan, terus AC juga sudah double blower, ada 3 pengaturan kecepatan AC. Nah, ini AC juga masih dingin. Nah, di bagian sini ada handle tangan, serta di bagian bawah sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka ya. Oke. Nah, ada tempat penyimpanan lagi di bagian sini, serta di sini ada cup holder buat 2. Nih, cup holder buat 2 ya. Oke. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, ini door trim. Door trim kondisi juga masih oke. Nah, di bagian sini sudah dilapisin dengan ini apa namanya? Semi kulit. Terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock, terus sealer pintu juga di bagian-bagian pinggir pintu juga kita periksa nih, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, dia sudah dilengkapi dengan ini ya, apa kayak semacam bukan fender nih, apa ya, spakbor ya, spakbor yang besar menambah gagah untuk dia tipe adventure nih. Jadi sudah ada. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang di sini ada ban cadangan yang kita sebut juga kode nih ya, ada bungkusnya juga, ada tutupnya juga. Terus di bagian ini ada 2 sensor parkir di bagian bawah. Terus kamera parkir mundur ada di bawah. Nah, di sini juga nih kita bisa periksa salah satu indikasi ya nih, kalau misalnya masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot, berarti pembakaran mesinnya masih bagus. Seperti itu. Kompresi, sorry, bukan pembakaran, kompresi. Nah, di sini ada lampu. Sekarang kita buka bagasinya. Bagasi dibuka dengan ke samping ya. Nah, ini kondisi door trim pintu bagasi. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, ini bagasinya. Dapat space yang lebih besar apabila garis ketiganya joknya kita lipat seperti itu. Oke. Bagian sini juga tulang-tulangan kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sini juga nih ya, di sini. Oke. Kita lanjut di bagian sini, ini ban, velg. Nah, di bagian sini kita periksa juga door trim, kondisi door trim juga masih oke. Terus ini child locknya. Nah, di bagian sini sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, ini di bagian depan kondisi door trim juga masih oke.
sudah dilapisin dengan semi kulit. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Nah, ini tampilan bagian depan. Nah, ini tampilan dashboard. Sekarang kita periksa apa saja yang ada di bagian dashboard ya. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Sekarang kita periksa. Nah, kondisi setir juga masih oke, kulit jeruknya juga masih oke. Nah, ini sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di sini ada tombol Daihatsu-nya, di sini cluster speedometernya. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, ini ada pengaturan lampu fog lamp, lampu besar, lampu kecil, lampu sen serta lampu dim ya. Nah, di sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper. Nah, terus kita ke bagian sini lagi. Nah, ini ada jam digital. Sini ada jam digital, ada tombol-tombol pengaturannya. Terus di bagian sini ada LCD TV yang sudah dilengkapi dengan kamera mundur, dan ini juga bawaan dari Daihatsu-nya ya. Nah, agak silau. Nah, sekarang kita ke bawah. Di bawah, nah ini pengharum mobil. Di sini ada kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Ada tombol buat lampu hazard. Bagian bawah ada buat naro ini e-tol ya, bisa e-tol atau bisa kartu member rumah atau kantor. Nah, di bagian bawah ada pengaturan AC, di sini ada kecepatan AC, dan di sini ada suhu AC. Bagian bawah lagi ada asbak serta ada colokan rokok yang bisa kita pakai sebagai power outlet. Di sini ada colokan aux dan USB, tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tuas matic ya, jadi ada shift lock-nya. Terus di sini ada tempat penyimpanan kecil, di sini ada handle rem tangan, di sini ada kunci seat belt. Jadi di dalam kunci seat belt juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, di bagian sini sudah dilengkapi dengan airbag nih. Ini airbag, terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Sini ada juga tempat kecil nih buat penyimpanan. Ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian atas ada handle tangan nih ya, handle tangan. Ada sun visor, ada cermin, ada tutup serta ada lampunya. Nah, jadi penumpang nih enak nih dimanjain dengan cermin. Penumpang depan. Ada spion tengah tapi belum dilengkapi dengan pengaturan kesilauan. Terus di sini ada tempat kacamata, ada lampu baca. Ada sun visor bagian supir, ada tempat buat nyelip-nyelipin nih kertas kecil nih atau karcis parkir bisa. Nah, di sini tidak ada cermin. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Di sini ada cup holder serta di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami Zal Motor, yaitu Daihatsu Terios 1,5 tipenya TX Adventure Matic tahun 2014. Nah, jika berminat silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, serta jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, masih oke atau tidak, terus rasa berkendaranya, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak ya, maticnya bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih. Nah, kita posisinya pas di hook. Nah, stok kami juga banyak nih tuh, kita bisa lihat tuh agak kecil, agak jauh ya, sampai ke seberang sini juga nih, sampai ke seberang sini. Stok banyak, pilihan banyak. Area kami ini ada di Bekasi, di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor, mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow ya di sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel.
Nah, serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video tips dalam beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.